Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tasya Amalia, Prodi Perbankan Syariah, NIM 6120620240045. Jadi, kali ini saya mau menjelaskan mengenai analisis ANOVA. Apa sih analisis ANOVA itu? Untuk lebih jelasnya, simak video berikut ini. Nah, analisis varian atau analisis of varian juga disebut ANOVA, merupakan salah satu teknik statistik parametrik yang digunakan untuk menguji apakah terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan antara tiga kelompok atau lebih secara simultan. Metode ini bekerja dengan membandingkan variasi antar kelompok dan variasi di dalam kelompok. Jika variasi antar kelompok lebih besar dibanding variasi dalam kelompok, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan di antara kelompok yang diteliti. Di sini ada langkah-langkah pelaksanaan ANOVA. Ada 3 bagian. ANOVA itu terbagi atas 2. Yang pertama itu one-way ANOVA dan juga two-way ANOVA. Selanjutnya, kita ke one-way ANOVA. Nah, sekarang kita beralih ke one-way ANOVA. Apa sih itu one-way ANOVA? One-way ANOVA itu adalah salah satu jenis ANOVA yang digunakan untuk menentukan apakah rata-rata kelompok berbeda secara signifikan. Artinya, apakah perbedaan antar kelompok lebih besar daripada variasi acak dalam kelompok. Uji ini dikembangkan untuk mengatasi keterbatasan uji T yang hanya bisa membandingkan dua kelompok. Analisis satu arah atau one-way ANOVA juga dikenal sebagai sistem satu linear. Adapun contohnya dalam penelitian perbankan syariah, yaitu seorang peneliti ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan tingkat kepuasan nasabah berdasarkan jenis layanan yang digunakan, seperti layanan teller, mobile banking, dan juga internet banking. Dalam penelitian tersebut, jenis layanan merupakan variabel bebas atau X yang terdiri atas beberapa kelompok. Sedangkan tingkat kepuasan nasabah merupakan variabel terikat atau Y. Karena hanya terdapat satu faktor saja yang diuji, maka kita menggunakan metode yang tepat, yaitu one-way ANOVA. Hasil pengujian kemudian dapat digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan tingkat kepuasan yang signifikan antar kelompok nasabah pengguna layanan yang berbeda. Nah, sekarang kita mau menghitung manual. Contoh soalnya di sini, seorang guru ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan hasil belajar matematika siswa yang menggunakan 3 metode pembelajaran yang berbeda. Yang pertama itu metode diskusi kelompok atau A1, metode presentasi atau A2, dan juga metode latihan soal atau A3. Nanti kita membuat di sini tabel seperti di gambar ini. Ada A1, A2, dan juga A3. Setelah proses pembelajaran berlangsung selama 3 bulan, siswa diberikan tes matematika. Hasil tes tersebut kemudian dianalisis menggunakan ANOVA untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata hasil belajar di antara ketiga kelompok tersebut. Datanya yang diperoleh sebagai berikut. Nah, sekarang kita berada ke langkah penggunaan one-way ANOVA. Seperti biasa, kita membuat dulu hipotesis penelitian H0 dan H1-nya. Halnya tidak terdapat perbedaan rata-rata hasil belajar matematika siswa yang diajar menggunakan metode diskusi kelompok, metode presentasi, dan juga metode latihan soal. Satunya di sini terdapat perbedaan rata-rata hasil belajar matematika siswa yang diajar menggunakan metode diskusi kelompok, metode presentasi, dan juga metode latihan soal.
Nah, di sini tidak terdapat perbedaan, maka hipotesis statistiknya di sini mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3. Dan H1-nya mu1 tidak sama dengan mu2 dan tidak sama dengan mu3. Jarak signifikannya adalah alfa sama dengan 5%. Di sini kita menggunakan uji ANOVA satu arah atau one way ANOVA. Kaidah pengujiannya di sini, jika F hitung lebih besar dari F tabel, maka H0-nya ditolak. Dan jika F hitung kurang dari sama dengan F tabel, maka H1-nya diterima. Selanjutnya kita menentukan F hitung dan F tabel untuk one way ANOVA. Sebelumnya kita harus membuat dulu tabel penolong seperti tabel di slide ini. A1, A2, A3 itu dari data sebelumnya, yaitu A1, A2, dan A3. Kita ganti di sini X1, X2, dan X3. Di sini 90 dikuadratkan, hasilnya 8.100. Dan begitupun semua data-data di sini. Dan setelah itu kita jumlahkan semua data yang di atas, jumlahkan. Lalu kita mencari sigma xt atau sigma x total. Caranya, sigma x1 tambah sigma x2 tambah sigma x3, kita masukkan semua nilai-nilainya, dan jumlahnya 2310. Untuk mencari sigma xt kuadratnya, rumusnya sigma x1 kuadrat tambah sigma x2 kuadrat tambah sigma x3 kuadrat. X3 kuadrat. Kita masukkan semua nilai-nilainya yang ada di sini. Terus kita jumlahkan. Ini hasil. Sekarang kita menentukan jumlah kuadrat untuk beberapa sumber variansi, yaitu total T antara A dan dalam D. Di mana yang satunya itu metode diskusi kelompok dan juga ada 10. Yang duanya adalah metode presentasi dan N3-nya metode latihan soal. Dan kita jumlahkan untuk mencari NT-nya, yang totalnya adalah 30. Lalu untuk mencari JKT sama dengan sigma xt kuadrat kurang akar sigma xt kuadrat per NT. Tadi sigma xt kuadratnya ada tadi pada slide sebelumnya, ini totalnya ini. Dan juga akar sigma xt kuadratnya, ini NT-nya ini. Adalah 30. Terus kita masukkan semua, lalu jumlahkan, dan hasilnya 4.230. Untuk menghitung JKA sama dengan akar sigma X1 kuadrat per NT N1 tambah akar sigma X2 kuadrat per N2 tambah akar sigma X3 kuadrat per N3 dikurang akar sigma XT kuadrat per NT. Terus kita masukkan semua, lalu kita jumlahkan dan totalnya 1.260. Untuk mencari JKD sama dengan JKT kurang JKA, terus tadi kita masukkan hasilnya, lalu jumlahnya 2.970. Untuk mencari nilai derajat kebebasan atau DK, biasa juga disebut DF. Untuk mencari DKT-nya sama dengan NT kurang 1. Sama NT-nya tadi sudah didapatkan sama dengan 30. Kurang 1, jadi hasilnya 29. DKA-nya itu, K-nya sama dengan 3 karena tadi ada 3, yaitu metode diskusi kelompok, metode presentasi, dan juga latihan soal. Ada 3. Terus kurang 1, hasilnya 2. Untuk mencari DKD sama dengan DKT kurang DKA sama dengan 29 dikurang 2, D7. Selanjutnya kita menentukan nilai variansi atau VAR. Variansi D sama dengan JKD per DKD sama dengan kita masukkan tadi semua jumlah JKD-nya pada slide sebelumnya, terus hasilnya 110.
Variansi A-nya juga hasilnya 630. Untuk menentukan nilai F hitung, yaitu variansi A per variansi D, ini kita masukkan, jadi totalnya 5,727. Menentukan nilai F tabel dapat dicari menggunakan tabel F, di mana DKA-nya sama dengan pembilang yang tadi slide sebelumnya ada 2, terus 27-nya sebagai penyebut. Ini, dan hasilnya 3,350. Kenapa di sini 3 angka di belakang koma kita bulatkan supaya lebih mudah untuk menjumlahkannya. Seperti ini 3 angka di belakang koma. Selanjutnya kita membuat tabulasi ragam ANOVA 1A atau one way ANOVA seperti ini. Jika D-nya kita masukkan semua, totalnya. Setelah itu, menarik kesimpulan F hitung sama dengan 5,727, F tabelnya sama dengan 3,350. Jadi, di sini kita bisa lihat F hitungnya lebih besar dari F tabel, maka H0-nya ditolak. Artinya terdapat perbedaan rata-rata hasil belajar matematika siswa yang diajar menggunakan metode diskusi kelompok atau A1, metode presentasi A2, dan metode latihan soal. Nah, kita beralih ke two-way ANOVA. Two-way ANOVA itu teknik analisis statistik yang digunakan untuk menguji pengaruh dua variabel bebas terhadap satu variabel terikat atau dependen secara bersamaan. Nah, adapun contohnya untuk penggunaan metode two-way ANOVA secara manual, yaitu suatu penelitian bertujuan untuk mengetahui pengaruh metode belajar dan intensitas belajar terhadap hasil belajar matematika. Untuk keperluan tersebut, diambil 2 kelompok sampel acak untuk belajar menggunakan metode diskusi kelompok A1 dan metode presentasi atau A2. Setiap kelompok masing-masing dibagi 2 secara acak dan dibedakan menjadi 2 kategori berdasarkan intensitas belajar, yaitu siswa yang belajar secara rutin atau B1 dan siswa yang belajar kurang rutin atau B2. Dan setelah itu proses pembelajaran selesai, diperoleh skor hasil belajar matematika yang disajikan sebagai berikut. Slide berikutnya ada tabel. Nah, tabelnya seperti pada gambar tersebut. Setelah tadi melihat tabelnya pada slide sebelumnya, ada pun langkah-langkahnya, yaitu seperti biasa kita membuat hipotesis dulu. Di sini hipotesis H0-nya, H0A, tidak terdapat perbedaan hasil belajar matematika antara siswa yang belajar menggunakan metode diskusi kelompok dan metode presentasi. H1-nya, H1A, terdapat perbedaan hasil belajar matematika antara siswa yang belajar menggunakan metode diskusi kelompok dan metode presentasi A2 atau A2. Selanjutnya, hipotesis penelitian dengan faktor intensitas belajar. HO-nya, atau AHB, di sini tidak terdapat perbedaan hasil belajar matematika. Dan selanjutnya. Nah, selanjutnya kita hipotesis penelitian interaksi antara metode belajar dan intensitas belajar. Yaitu A0-nya untuk AB, tidak terdapat interaksi antara metode belajar dan intensitas belajar terhadap hasil belajar matematika. H1-nya AB, terdapat interaksi antara metode belajar dan intensitas belajar terhadap hasil belajar matematika. Terus di sini hipotesis statistik dengan faktor metode belajar, di sini H0-nya A sama dengan mu1 sama dengan mu2. H1-nya yaitu mu1 tidak sama dengan mu2. Dan berikutnya, kita bisa melihat di sini.
Nah, di sini seperti tadi, C-nya hipotesis statistik interaksi antara metode belajar dan intensitas belajar. H-nya, A0-nya, AB sama dengan mu1 sama dengan mu2, H1-nya, B sama dengan mu1 tidak sama dengan mu2. Kita bisa melihat di sini. Taraf signifikan kita menggunakan alfa 5%, dan ujinya itu kita menggunakan uji ANOVA 2 arah atau two-way ANOVA. Kita bisa melihat kerja pengujiannya itu, jika F hitung lebih dari F tabel, maka H0-nya ditolak. Jika F hitung kurang dari jika F hitung kurang dari sama dengan F tabel, maka H0-nya ditolak. Selanjutnya, kita menentukan F hitung dan F tabel. Sebelumnya kita harus membuat dulu tabel penolong, seperti di slide one way ANOVA. Tapi bedanya di sini kan two way ANOVA itu ada dua variabel. Jadi kita tambahkan X4. Di sini caranya seperti di slide one way ANOVA. 90, terus kita kuadratkan menjadi 8.100. Dan begitu pun selanjutnya. Lalu kita jumlahkan semua. Di sini kita ke NT. Untuk mencari NT seperti slide sebelumnya, kita tambahkan semua, menjadi totalnya 40. Dan begitupun cara-cara selanjutnya. Sekarang kita menentukan jumlah kuadrat untuk beberapa sumber variansi, yaitu T antar kelompok A, antar kelompok B atau B, dan antara kelompok A dan B. Dan juga error atau E. Selanjutnya, jumlah kuadrat total atau JKT. Seperti cara sebelumnya, tadi pada one way ANOVA. Bedanya itu, di sini ada jumlah kuadrat antar kelompok A dan B. Caranya itu JK AB sama dengan akar sigma XAB kuadrat per N kurang akar sigma XT kuadrat per NT dikurang JKA kurang JKB. Di sini kita masukkan semua tadi pada hasil sebelumnya, terus jumlahnya 0. Lalu jumlah kuadrat error atau JKE. Caranya itu JKT kurang JKA kurang JKB kurang JKAB. Kita masukkan hasilnya tadi semua, lalu jumlahnya 2.260. Selanjutnya kita mencari nilai derajat kebebasan. DKT-nya itu NT kurang 1, kan tadi 40, jadi kurang 1, 39. DKA-nya B kurang 1 sama dengan 2. B-nya itu sama dengan 2. Kurang 1 itu 1. Apa itu B? Itu baris. Dan K kolom. DKB, K kurang 1, K-nya itu ada 2. Kurang 1 jadi 1. Untuk mencari DKAB sama dengan DKA kali DKB, yaitu 1 kali 1 sama dengan 1. Untuk mencari DKE sama dengan NT kurang B kali K sama dengan, masukkan tadi NT yang 40 dikurang baris dan kolom. Jadi hasilnya 2 kali 2 itu 4. 40 kurang 4 sama dengan 36. Selanjutnya menentukan nilai variansi. Di sini seperti tadi cara pada one way ANOVA kita bisa lihat. Kita tinggal masukkan saja nilai-nilainya. Jadi selalu di sini variansi E sama dengan JKE per DKE sama dengan nilainya tadi sudah ada pada slide berikutnya. Jadi hasilnya di sini 62,778.
untuk hasil varian E. Untuk menghitung nilai F hitung, ya ini seperti slide ini, F hitungnya A, varian A per varian E, nilainya kita masukkan semua, dan ini hasilnya. Begitupun dengan F hitung B. F hitung AB, di sini kita bisa lihat hasilnya 0. Selanjutnya menghitung nilai F tabel. Kita bisa melihat menggunakan tabel F. Di sini F tabel metode belajar, yang dimana pembilangnya itu 1 atau DKA dan penyebutnya itu DKE sama dengan 36. Jadi kita mencari di tabel F, pembilangnya 1 dan penyebutnya 36. Lalu kita mendapatkan di sini hasilnya 4,110. Begitupun dengan F tabel intensitas belajar. Nah, sekarang kita membuat tabulasi ragam ANOVA 2 arah atau two-way ANOVA. Tabelnya seperti ini. Dan kita masukkan saja JK, DK, dan variansi F hitung dan F tabel. Lalu, selanjutnya kita dapat menarik kesimpulan A. Metode belajar F hitungnya 2,549, F tabelnya 4,110. Jika F hitung lebih kecil dari F tabel, maka H0-nya diterima. Artinya tidak terdapat perbedaan hasil belajar matematika antara siswa yang belajar secara rutin atau B1 dan siswa yang belajar kurang rutin atau B2. Dan kita bisa melihat intensitas belajar dan juga intensitas metode belajar dan intensitas belajar. Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa ANOVA merupakan metode statistik yang digunakan untuk menguji perbedaan rata-rata beberapa kelompok secara simultan. One way ANOVA di sini ketika penelitian hanya melibatkan satu variabel bebas atau faktor. Sedangkan two way ANOVA melibatkan dua faktor bebas sehingga selain menguji pengaruh masing-masing faktor terhadap variabel terikat, juga dapat menguji adanya interaksi antara kedua faktor tersebut. Mungkin cukup sekian materi yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.